Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, kami dari kelompok 2, kelompok tulis Lazarus, pada Zoom meeting kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tipe kepemimpinan di era FUCAP. Di sini saya Galuh Fitritasari bertindak sebagai moderator, akan memandu 15 teman saya dalam menyampaikan presentasi pada video kali ini. Oke, 15 teman saya terdiri dari Rishad dari Sama Bayi Haki. Hai Rishad. Hai. Muhammad Risaldi. Bima Feronsyah. Anindya Vega. Silva Nabila. Yuli Windiastuti. Renza Nadia. Adisya Fitria Ninda Agustin. Rosdiana Tasman. Edista. Tiffany Valencia. Rianti Teresa. Tiara Dwi Ramadanti. Dan yang terakhir ada Arya Pratama Sagita Putri. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada teman-teman saya yang sudah mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mau dan mampu bekerja sama dalam tugas kali ini. Baik, masuk ke materi pertama. Untuk ke materi pertama, disilahkan. Baik, untuk pengertian dari VUCA. Apa sih VUCA itu? VUCA merupakan akronim untuk volatil atau bergejolak, uncertain atau tidak pasti, kompleks atau kompleks, dan ambiguity atau tidak jelas. VUCA merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa terkini. Intinya, dunia VUCA, dunia yang kita hidupi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenarannya serta realitas menjadi sangat subjektif. Yang kedua adalah istilah VUCA, yaitu yang pertama volatility. Volatilitas merupakan sebuah kondisi tantangan, ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan drastis atau cepat secara tidak terduga dengan durasi yang tidak diketahui. Contoh dari volatilitas yaitu kondisi harga yang seringkali fluktuatif setelah bencana alam terjadi yang mengakibatkan perubahan pada permintaan pelanggan maupun pemasok. Selanjutnya adalah uncertainty. Ketidakpastian adalah keadaan di mana suatu peristiwa sama sekali tidak dapat diprediksi atau dapat dikatakan tidak diharapkan sama sekali. Contoh, untuk perusahaan seperti Uber, Amazon, Airbnb merupakan organisasi yang lebih berfungsi sebagai perantara antara pelanggan dan penyedia platform layanan. Model bisnis baru ini telah mengganggu cara kerja bisnis tradisional dan berimplikasi pada ketidakpastian yang besar. Ini disebabkan oleh tidak kenalnya lagi batas lokasi, wilayah, dan juga waktu ketika orang. Lalu ada complexity. Kompleksitas adalah kondisi ketika perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan
dan rumit serta saling terhubung. Lalu ada ambiguity. Ambiguitas adalah situasi di mana tidak ada yang jelas. Suatu peristiwa ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda pula. Ada banyak manifestasi pada bagian kejelasan suatu peristiwa. Kita bisa ambil contoh di mana ketika Anda ingin mencoba mengeluarkan produk baru di luar kompetensi perusahaan Anda, di saat itulah Anda telah melakukan inovasi. Namun sebuah inovasi seringkali tidak dapat jelas sebab dan akibatnya. Bisa saja dari sisi ide, keputusan Anda untuk memperluas pasar adalah ide bagus. Namun pada waktu diimplementasikan, ternyata memasuki pasar baru tidak semudah yang Anda bayangkan. Lalu untuk tantangan Fucha sendiri adalah, tantangan pada kepemimpinan era Fucha adalah ketidakpastian di pasar, digital disruption, makin banyak proses terotomatisasi, ekspektasi hidup orang Indonesia membaik, dan yang terakhir adalah optimalisasi produk. Cara menghadapi Fucha. Langkah pemimpin ketika sedang volatility, yang pertama yaitu menerjemahkan data menjadi informasi, menginginkan sebanyak mungkin fakta yang relevan saat membuat keputusan dan merubahnya menjadi sebuah informasi. Yang kedua, ada pastikan maksud Anda dimengerti. Jika bawahan Anda sepenuhnya memahami maksud Anda, mereka akan lebih siap untuk menangani perubahan lingkungan yang penuh kekerasan dan tidak terduga. Yang ketiga, ada komunikasi yang jelas. Kata-kata yang sedikit dan sederhana namun tepat, cocok untuk menggerakkan orang karena mudah untuk diceritakan dan dipahami. Langkah pemimpin ketika sedang uncertainty. Yang pertama, dapatkan perspektif baru dengan cara untuk menantang kesesuaian model mental. Konsep retaming akan sangat membantu. Retaming adalah penggunaan devil advocate dalam tim kepemimpinan untuk melawan pengaruh cara pikir kelompok. Yang kedua yaitu bersikap fleksibel. Sebuah rencana dalam kondisi ketidakpastian haruslah memilih ruang fleksibilitas dan 1-2 pilihan di dalamnya. Cara berpikir ini harus tertanam dalam etos organisasi sehingga rencana dapat direvisi untuk mengatasi ketidakpastian secara efektif. Yang ketiga, be visioner. Setiap peninjauan harus dilakukan pada tingkat detail yang tepat, dengan bertujuan menjadikan organisasi lebih baik saat bergerak maju. Organisasi harus fokus dan realistis agar dapat dilakukan dengan lebih baik di masa depan. Berikutnya langkah pemimpin ketika sedang kompleksiti. Untuk yang pertama itu kembangkan pemimpin kolaboratif. Untuk memimpin sendiri akan menjadi tantangan sehingga kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita juga perlu belajar dari anggota kita. Ini akan membantu kita mengembangkan diri dan tim kita juga. Dan yang kedua itu berhenti mencari solusi secara permanen. Mengejar solusi permanen akan menghabiskan sumber daya yang penting maupun yang dibutuhkan di tempat lain. Selain itu, lingkungan mudah berubah dan menjadi lebih kompleks, yang berarti solusi tersebut mungkin tidak sesuai bagi situasi yang dihadapi pada saat itu. Dan untuk yang ketiga, latih pemimpin masa depan dan masa sekarang. Nah, diperlukan mendorong berbagai pengalaman tanpa batas dengan memfasilitasi percakapan di seluruh geografi, unit bisnis, domain, dan
level. Dalam menghadapi kompleksitas, diperlukan juga mendukung membangun komunitas dalam organisasi dengan memanfaatkan jaringan dan mendorong engagement. Selanjutnya, langkah pemimpin ketika sedang ambiguity. Ada 3. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Jangan menciptakan perselisihan Anda sendiri dengan hanya mendengarkan apa yang ingin Anda dengar dari berbagai suara yang mewakili perspektif yang berharga. Yang kedua, berpikir secara berbeda. Keterbukaan terhadap ide-ide baru merupakan karakteristik kepemimpinan yang sangat berkorelasi dengan efektivitas. Pemimpin yang baik dapat melihat peluang urutan kedua dan ketiga yang melekat dalam solusi yang sama menariknya. Dan yang terakhir, siapkan dividen tambahan. Merayakan kesuksesan itu penting, terutama di lingkungan yang ambigu. Menetapkan dividen tambahan adalah cara yang bagus untuk mempertahankan momentum, kepercayaan, baik pada pemimpin maupun organisasi. Selanjutnya, 5 strategi menghadapi fuja. Strategi menghadapi fuja. Yang nomor 1 adalah learning agility, sebagai kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemudian menerapkan pembelajaran kondisi tersebut untuk bekerja dengan baik pada kondisi yang baru. Yang kedua adalah adaptiveness to ambiguity, yaitu beradaptasi pada setiap situasi dan mempunyai pemikiran yang terbuka, luas, dan tidak statis. Yang ketiga adalah thinking strategically, kemampuan berpikir strategis meliputi berpikir panjang dari yang diharapkan, serta mampu mengerjakan hal sulit sekalipun meski tanpa ada informasi yang tidak lengkap. Dan yang keempat, drive to execute, berani mengambil setiap resiko yang telah diperhitungkan. Selanjutnya, ciri-ciri agile leadership. Nah, ciri-ciri ini antara lain 1, adaptable, yaitu dapat bertahan dalam situasi lingkungan kompleks yang berubah-ubah. 2, humble, mampu menerima feedback dan pengetahuan baru dari orang lain. Menjadi humble berarti belajar untuk menerima, menyambut, dan membangkitkan pengetahuan tim untuk keuntungan organisasi. Yang ketiga, visionary, yaitu mampu untuk memilih dan meraih tujuan angka panjang meskipun dalam jangka pendek ada kejadian yang tidak pasti. Yang ketiga, engage, memiliki komunikasi yang baik dengan tim. Tujuh, membangun SDM unggul di era fuja. Membangun SDM unggul di era fuja. SDM unggul adalah SDM yang profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia. Salah satu kunci dalam pembangunan SDM yang unggul adalah pendidikan. Pendidikan itu tujuan utamanya adalah membentuk karakter dan membangun keadaban. Karakter yang harus dimiliki SDM unggul adalah yaitu harus punya etos kerja, semangat gotong royong, dan yang paling penting adalah integritas. Hidup tanpa integritas atau akan meaningless atau tidak seimbang. Nah, selanjutnya ada keterampilan di era fuja. Keterampilan di era fuja, yang pertama ialah bioempati, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang alam, untuk memahami, menghormati, dan belajar dari pola-pola alam. Yang kedua ada depolarisasi konstruktif, yaitu kemampuan untuk menenangkan situasi yang menegangkan di mana komunikasi telah terpecah dan membawa orang-orang dari budaya yang berbeda menuju keterlibatan yang konstruktif. Yang ketiga ada transparansi,
yaitu kemampuan untuk bersikap terbuka dan otentik tentang nilai-nilai apa yang penting. Yang keempat ada prototipe yang cepat, yaitu kemampuan untuk membuat inovasi yang cepat dengan harapan bahwa keberhasilan di kemudian hari akan membutuhkan kegagalan awal. Baik, dari pemaparan materi tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang sadar akan diri sendiri dan mampu memimpin dirinya. Baru ia mampu memimpin orang lain, karena kebanyakan hal yang paling sulit dalam memimpin adalah memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin di era VUCA ditantang untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Ketahanan yang kuat, berani mengambil keputusan dan pertimbangan karena dalam segala risiko, berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menangani permasalahan, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih